Hai, kali ini Siapeng Film akan membawakan alur film yang berjudul Lord of the Ring: The Fellowship, yaitu cerita ribuan tahun setelah Lord of the Ring, The Ring of the Power. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya, sudah kami upload di channel ini. Jadi dikisahkan ribuan tahun yang lalu para peri ketika The Ring of Power membuat 3 cincin untuk dipakai mereka. Sedangkan Sauron telah pergi dari sana dan ia pergi ke sebuah wilayah Mordor yang tepatnya di Gunung Doom. Dan diceritakan kali ini ribuan tahun sesudah Sauron pergi ke Gunung Doom. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Dimulai dengan penampakan cincin-cincin sakti. 3 cincin diberikan kepada peri, makhluk abadi paling cantik dari semua makhluk. 7 cincin diberikan kepada kurcaci, penambang dan pengrajin terhebat di pegunungan. Dan 9 cincin diberikan kepada manusia. Dibanding yang lain, mereka memiliki nafsu untuk menguasai seluruh cincin. Cincin tersebut memiliki kekuatan menguasai bangsanya masing-masing. Namun mereka semua dikelabui karena ada sebuah cincin lain yang dibuat di Gunung Doom di negeri Mordor oleh seorang penguasa kegelapan, yaitu Sauron, untuk menguasai cincin-cincin lainnya. Kekejaman dan kejahatan yang ada pada diri Sauron lalu dituangkan ke dalam cincin tersebut beserta hasratnya untuk menguasai seluruh negeri. 1 cincin untuk menguasai semuanya. Maka satu demi satu negeri di Middle Earth takluk pada kesaktian cincin tersebut. Tapi beberapa pihak melakukan perlawanan. Pasukan peri dan manusia bersatu melawan pasukan Mordor di terjalnya Gunung Doom. Mereka berperang demi kemerdekaan Middle Earth. Ketika kemenangan sudah dekat, namun muncullah tiba-tiba Sauron dengan kesaktian cincinnya tersebut dan tidak bisa tertandingi. Namun di saat semua harapan telah memudar, Isildur putra sang raja mengambil pedang ayahnya yang patah dan berhasil memotong jari Sauron yang terdapat cincin sakti di jarinya. Sauron, musuh dari Mordor, telah ditaklukkan. Isildur memiliki cincin itu dan berkesempatan untuk menghancurkan kejahatan yang ada di dalam cincin tersebut selamanya. Namun hati Isildur bernafsu ingin memilikinya, tapi cincin itu memiliki kemauannya sendiri. Isildur membawa pulang cincin itu bersamanya. Namun di perjalanan ia mendapat penyerangan yang mengakibatkan dirinya terbunuh dan cincin itu mengkhianatinya dan menghilang. Sejarah cincin itu menjadi legenda dan legenda menjadi mitos. Hingga 2500 tahun kemudian, cincin itu menjerat mangsanya dan ditemukan oleh Gollum. Kemudian Gollum menyembunyikan bersamanya di sebuah gua di pegunungan berkabut. Karena kekuatan dari cincin tersebut, Gollum dapat berumur panjang secara tidak wajar. Selama 500 tahun, cincin itu menunggu kembali kepada tuannya dan meracuni pikiran Gollum dan mengubah dirinya. Kegelapan dan kejahatan mulai menjalar di belantara dunia dan cincin sakti itu tahu ini sudah saatnya. Ia pun meninggalkan Gollum. Namun sesuatu terjadi di luar perkiraan si cincin. Ia malah ditemukan oleh seorang hobbit bernama Bilbo Baggins, yang dimana kaum hobbit dianggap tidak berguna keberadaannya. Bilbo membawa cincin itu ke daerah tempat tinggalnya di Shire. Kaum hobbit tinggal dan bertani. Keberadaan mereka juga tidak dihiraukan kaum manusia dan tidak dikenal prajurit hebat ataupun kaum bijaksana. Mereka hanya menyukai makanan saja. Celebrate a simple life and good children. Bilbo memiliki seorang anak angkat bernama Frodo Baggins. Suatu hari, Frodo menunggu seorang penyihir datang bernama Gandalf yang merupakan sahabat dari Bilbo. Gandalf tiba untuk menghadiri ulang tahun Bilbo dan Frodo segera mengantarnya ke rumah Bilbo. Di kereta, Frodo bercerita bahwa Bilbo belakangan ini sering bertingkah aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Gandalf mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada Bilbo. Oh, my dear boy. Gandalf tiba di rumah Bilbo. Ia pun senang karena memang sudah lebih dari 100 tahun mereka tidak bertemu. Di sana mereka ngobrol cukup lama hingga sampai tiba waktunya pesta ulang tahun Bilbo dilaksanakan dan bersenang-senang dengan para hobbit-hobbit lainnya. Dan tiba saatnya Bilbo untuk memberikan pidatonya. Di sana ia mengatakan bahwa ia akan pergi untuk berpetualang dan mungkin tidak akan pernah kembali. Di sana Bilbo menghibur semuanya yang terlihat sedih dengan akan kepergiannya, dan tiba-tiba ia menghilang setelah menggunakan cincin sakti tersebut.
Bilbo kembali ke rumahnya untuk berkemas pergi. Rupanya Gandalf sudah ada di sana dan meminta agar Bilbo meninggalkan cincinnya karena Gandalf merasakan ada sesuatu yang janggal dengan cincin tersebut. Bilbo merasa keberatan karena ia sudah terpengaruh dengan cincinnya. Namun setelah mempertimbangkan, ia pun merelakan cincinnya dan pergi untuk memulai petualangannya. Goodbye, Gandalf. It's waiting. Dan tak lama Frodo datang menemukan cincin tersebut dan tak percaya Bilbo benar-benar pergi dan kemudian bertanya tentang cincin itu kepada Gandalf. Namun Frodo tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Gandalf yang masih penasaran tentang cincin itu kemudian pergi setelah meminta agar Frodo menyimpan cincin itu di tempat yang aman dan rahasia. Gandalf tiba di sebuah perpustakaan sejarah dan ia menemukan informasi mengenai cincin sakti tersebut dan ia akhirnya mengerti bahwa ada kekuatan kegelapan Sauron dalam cincin tersebut. Sementara itu, desa Shire didatangi makhluk berkuda menyeramkan mencari keluarga Baggins dan Frodo yang baru pulang mendapati rumahnya berantakan. Rupanya di sana sudah ada Gandalf yang telah kembali yang mencari cincin yang disembunyikan Frodo. Di sana Gandalf memberitahukan informasi mengenai cincin sakti yang disimpan olehnya. Ia bercerita bahwa cincin itu dibuat oleh Sauron sang penguasa kegelapan. Sauron tidak sepenuhnya mati, rohnya masih terikat dengan cincin itu dan kini cincinnya merindukan tuannya. Dan sementara Gollum kini telah ditangkap oleh mereka dan saat disiksa Gollum hanya menyebutkan kata Shire dan Baggins. Di sisi lain, di negeri Mordor jumlah pasukan mereka kini semakin bertambah. Para pasukan itu diperintahkan untuk datang ke Shire dan mencari keberadaan cincinnya. Karena hanya dengan menggunakan cincin tersebut, Sauron dapat hidup kembali dan menguasai Middle-earth. Frodo yang menyadari pasukan Sauron akan datang mencarinya, ia ketakutan dan mencoba memberikan cincin itu kepada Gandalf. Tapi Gandalf tidak dapat menerimanya karena ia akan dikuasai cincin kegelapan tersebut. Dan apabila cincin itu ada bersamanya, itu akan lebih berbahaya dan kekuatannya akan semakin mengerikan. Maka terpaksa Frodo harus menjaganya, namun Gandalf tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk mendapatkan jawaban, akhirnya Gandalf mempunyai ide akan meminta bantuan seseorang. Sementara Frodo diperintahkan Gandalf untuk segera pergi ke sebuah desa bernama Brigge, dan Gandalf akan menyusulnya. Dengan catatan ia tidak boleh menggunakan nama Baggins. Di luar jendela ternyata ada yang menguping percakapan mereka dan rupanya itu adalah Sam. Sam yang ketahuan meminta agar Gandalf tidak mengutuknya dengan sihirnya. Gandalf pun setuju, namun Sam harus ikut pergi menemani Frodo dan mereka pun memulai perjalanannya. Sedangkan Gandalf pergi ke arah lain untuk meminta solusi kepada Saruman yang dianggap sebagai seorang penyihir bijak untuk masalah yang sedang dihadapi. Di sana Gandalf menjelaskan tentang cincin sakti Sauron yang telah ditemukannya dan Saruman mengungkap bahwa di wilayah Mordor, penguasa kegelapan Sauron dapat melihat segalanya lewat sebuah mata yang dilingkari api. Kini Sauron sedang menyiapkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar untuk menyerang Middle-earth. Mendengar itu Gandalf menjadi keheranan bagaimana Saruman bisa mengetahui hal tersebut. Saruman pun bercerita bahwa ia melihat lewat Palantir, yaitu batu yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Saruman juga mengatakan bahwa pasukan Mordor akan segera menemukan cincin sakti itu dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Lalu Saruman mengajak Gandalf bergabung dengan Sauron karena menurutnya itu adalah keputusan terbaik. Gandalf yang mendengarnya merasa kaget bagaimana orang yang dahulu bijak seperti Saruman bergabung dengan penguasa kegelapan. Mengetahui itu, Gandalf memilih untuk pergi, namun Saruman menghalanginya hingga terjadilah pertarungan. Namun Gandalf harus kalah di sana. Willingly. Di tempat lain, Frodo dan Sam sedang dalam perjalanan. Di sana, mereka bertemu dengan Merry dan Pippin yang sedang kabur setelah mencuri sayuran di ladang. Mereka pun panik karena pemilik ladang mengejarnya, hingga mereka semua kabur dan terjatuh dari tebing.
Mereka pun masuk ke dalam hutan, namun di sana Frodo merasakan sesuatu yang datang dan mereka pun cepat-cepat bersembunyi di bawah akar pohon. Dan rupanya benar, pasukan Mordor sedang mencari dan mengejar mereka. Namun untungnya mereka semua dapat lolos pergi ke sungai dan menaiki sebuah perahu. What do you want? Mereka pun akhirnya tiba di tempat yang sudah ditentukan oleh Gandalf sebelumnya untuk bertemu. Namun rupanya Gandalf tidak ada karena memang ditangkap Saruman. Frodo merasa kebingungan apa yang harus ia lakukan hingga mereka memutuskan untuk menunggu Gandalf saja meskipun mereka menyadari bahwa sedang diawasi. Di sana Frodo melihat seseorang yang misterius di salah satu sudut ruangan. Frodo menanyakan itu kepada pelayan dan diketahui bahwa orang itu dikenal sebagai penjaga hutan dengan sebutan Strider. Pippin yang sedang mengambil minuman memberitahukan sekitarnya bahwa ia bersama Frodo Baggins. Mendengar itu, Frodo pun menghentikan Pippin, tapi ia malah terjatuh dan gak sengaja memakai cincin itu. Sehingga Frodo pun menghilang saat mengenakan cincin sakti itu. Dan kemudian seolah ia melihat mata Sauron. Ia ketakutan karena Sauron sedang mencarinya. Setelah cincin itu dilepas, Frodo ditarik ke suatu ruangan oleh Strider. Strider rupanya tahu apa yang sedang dipegang oleh Frodo. Dan tidak lama kemudian pasukan Mordor tiba di sana. Strider menjelaskan bahwa yang mengejar Frodo dan mencari cincin itu dulunya adalah para raja. Mereka dibutakan oleh kekuatan cincin palsu yang diberikan oleh Sauron hingga merubahnya dan akhirnya membuat para raja itu menjadi budak Sauron. Dan di keesokan harinya, Strider mengajak mereka semua ke Rivendell, rumah para peri menemui Elrond. Sedangkan Saruman sedang berkomunikasi dengan Sauron. Sauron meminta untuk dibuatkan sebuah pasukan. Sementara itu, Gandalf baru siuman setelah perkelahiannya dengan Saruman. Ia berada di atas sebuah menara yang tinggi dan melihat bahwa di bawahnya pasukan Mordor sedang melakukan pekerjaannya. Pasukan Mordor terus mengejar Frodo dan kembali menemukan mereka sedang beristirahat hingga pertarungan pun terjadi. Namun Strider yang terlambat datang mengakibatkan Frodo terkena tusukan dari salah satu pasukan tersebut yang membuatnya terluka cukup parah. Karena lukanya cukup parah, lalu Strider membawa Frodo untuk mendapatkan pengobatan dari peri. Arwen yang merupakan seorang peri menemukan Strider dan yang lainnya di tengah hutan. Ia telah mengetahui situasinya dan segera membawa Frodo untuk mendapatkan pengobatan dari ayahnya. Dalam perjalanannya, Arwen diikuti oleh pasukan Mordor hingga Arwen berusaha memancing mereka untuk mengikutinya ke sungai. Sesampainya di sungai, ia menggunakan kekuatannya untuk membuat arus sungai menjadi deras yang mengakibatkan mereka hanyut dan menghilang. Frodo yang hampir mati berhasil mendapatkan pertolongan dan dapat disembuhkan. Ia pun terbangun setelah pingsan cukup lama. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah Elrond, sedangkan Gandalf sudah berada di sampingnya. Rupanya Gandalf melarikan diri dari Saruman dengan bantuan dari burung elang. Frodo yang semakin membaik kembali berkumpul bersama Pippin dan Merry. Saat mengamati sekitarnya, ia juga melihat Bilbo yang ternyata sudah ada di sana. Kaum peri yaitu Elrond kemudian mengumpulkan masing-masing pemimpin dari setiap bangsa untuk mencari solusi bagaimana caranya menghancurkan cincin sakti itu. Karena benda apapun tidak akan bisa menghancurkan kecuali cincin itu harus dilemparkan kembali ke kawah Gunung Doom awal mula pembuatannya. Namun di antara mereka tidak akan ada yang mampu menahan pengaruh cincinnya. Bahkan ketika cincin itu diperlihatkan, mereka semua merasa tergoda ingin memilikinya. Di sana juga terungkap bahwa Strider si penjaga hutan ternyata adalah Aragorn, putra dari Arathor yang merupakan pewaris tahta Gondor. Setelah terjadi perdebatan tentang siapa yang akan membawa cincin itu ke Mordor untuk dihancurkan, di sana Frodo sadar hanya ia yang mampu menahan godaan cincin itu dan kemudian memberitahu bahwa ia bersedia melakukannya. Mr. Frodo's not going anywhere without me. We're coming too.
You shall be the Fellowship of the Ring. Dan malam harinya, Bilbo memberikan pedang dan baju mitrilnya kepada Frodo untuk berjaga-jaga. Bilbo juga meminta maaf telah memberikan beban yang berat ini kepada Frodo. Setelah pagi tiba, Frodo, Pippin, Merry, Legolas, Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli memulai perjalanan menuju Mordor. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka kemudian beristirahat di sebuah bukit. Namun tiba-tiba ribuan kelelawar mata-mata dari Saruman datang. Seketika itu, mereka semua pun langsung bersembunyi agar tidak ketahuan. Jalur perjalanan yang akan mereka lewati ternyata sedang diawasi, yang membuat mereka harus memilih jalur lain, dan mereka kemudian pergi melewati pegunungan. Tapi Saruman yang mengetahuinya mengganggu perjalanan mereka dengan memerintahkan gunung mengganggunya, hingga akhirnya mereka memilih jalur tambang Moria yang terkenal dengan kegelapan. Setibanya di gerbang Moria, mereka berhenti karena gerbang tersebut perlu menggunakan kata kunci. Gerbang itu akhirnya terbuka setelah Gandalf berhasil menemukan kata kuncinya, dan mereka dihadapkan dengan seekor monster. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam ruangan itu, yang seharusnya tinggal kumpulan para peri, namun rupanya tempat itu telah lama diserang dan semua kurcaci di sana telah tewas. Di sana Gandalf menemukan sebuah buku cerita yang ditulis kurcaci tentang apa yang terjadi pada mereka. Namun tak sengaja di sana mereka malah ngejatuhin sebuah benda yang akhirnya membuat suara gaduh ke seluruh gua. Hingga tak lama kemudian muncullah para orcs datang dan menyerang mereka semua. Dan kemudian Frodo terkena tusukan dari orcs yang paling besar. Semuanya bersedih melihat itu, yang mana Frodo tak mungkin hidup dengan serangannya. Namun beruntungnya Frodo kembali terbangun dan serangannya tertahan karena Frodo menggunakan baju mithril yang diberikan oleh Bilbo. Pertarungan tak henti sampai di situ. Setelah melawan para orcs, tiba-tiba muncul monster iblis lama yang bernama Balrog. Gandalf menyuruh mereka semua untuk lari karena pedang takkan berguna melawan Balrog. You cannot pass! The dark fire will not avail you! Go back to the Dengan susah payah, Gandalf akhirnya dapat menjatuhkan Balrog ke dalam jurang. Namun sayangnya, Gandalf juga ikut terjatuh ke jurang setelah senjata yang digunakan Balrog menyangkut di kakinya. Di saat mereka bersedih atas kehilangan Gandalf, di sana Arathorn menyuruh mereka semua untuk tetap tegar dan segera bangkit karena tempat itu akan segera dipenuhi oleh para orcs di malam hari. Mereka pun akhirnya terus melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Haldir, teman dari Legolas. Haldir mengajak mereka untuk mengikutinya dan tiba di Galeton. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Celeborn dan Galadriel yang menjaga tempat itu. You have entered here. He was taken by... Needless were none of the deeds of Gandalf, yet hope remained. Di sana Frodo diberitahu oleh Galadriel hanya ialah yang dapat menjalankan tugas untuk menghancurkan cincin sakti itu, dan Galadriel kemudian memperlihatkan apa yang terjadi jika Frodo gagal menjalankan tugasnya, maka desanya akan hancur dan warganya akan dijadikan budak. Frodo tidak ingin itu terjadi. Ia kembali menguatkan tekadnya untuk dapat menyelesaikan tugas berat itu. Di tempat lain, Saruman memerintahkan pasukan spesies baru yang dibuatnya, yaitu jenis Uruk, memerintahkannya untuk mencari Frodo dan membawa cincin itu kepadanya.
Dan di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan perahu, dan Galadriel memberikan senjata dan peralatan lain untuk persediaan selama perjalanan. Hingga akhirnya mereka tiba di tepi sungai setelah melewati patung pahlawan leluhurnya kaum manusia, yaitu Argonath. Strider merasa selama perjalanan ada makhluk Gollum yang mengikuti mereka dari awal, tapi ia tidak menghiraukannya. Hingga tak lama kemudian, para Uruk suruhan Saruman kembali muncul yang memaksa Frodo, Aragorn, dan yang lain untuk bertarung melawannya. Jumlah Uruk yang sangat banyak hingga membuat mereka semua kewalahan. Sampai akhirnya Boromir harus tewas di sana setelah terkena 3 anak panah yang mengenai tubuhnya. Sebelum Boromir tewas, ia berpesan kepada Aragorn agar dapat menjaga kota beserta rakyatnya. Sedangkan Merry dan Pippin harus ditangkap dan dibawa oleh para Uruk tersebut setelah berhasil mengalihkan perhatian Uruk agar Frodo dapat lari dari kejarannya. Frodo yang telah berhasil lolos dari kejaran para Uruk akhirnya tiba di tepi sungai. Frodo merasa bersedih karena orang-orang yang bersamanya mati satu persatu. Ia juga merasa sangat tertekan dengan beban yang dibawanya. Namun ketika ingin menyerah, ia teringat pesan Gandalf yang membuatnya kembali bangkit. Frodo pun bertekad pergi sendirian. Namun tak lama kemudian Sam datang. Di sana Frodo meminta Sam untuk tidak ikut bersamanya. Namun Sam memaksa karena ia sudah berjanji pada Gandalf untuk terus berada bersama Frodo apapun yang terjadi. Sementara itu, Strider, Legolas, dan Gimli membiarkan Frodo dengan nasibnya. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan Merry dan Pippin yang pasti sedang disiksa. Tidak lama, Frodo dan Sam pun telah tiba di timur. Dari kejauhan, mereka dapat melihat daerah Mordor yang dipenuhi dengan kegelapan. Dan mereka berdua pun terus melanjutkan perjalanan ke Mordor untuk menghancurkan cincin sakti itu. Di cerita sebelumnya di Gua Gunung Moria, Gandalf melawan iblis yang bernama Balrog. Gandalf berhasil menjatuhkannya, namun ia pun ikut terjatuh bersama Balrog. Dan di awal cerita film ini, kita diperlihatkan lanjutan dari Gandalf terjatuh. Tiba-tiba Frodo terbangun, yang rupanya itu adalah sebuah mimpi dari kematian Gandalf. Setelah itu, Frodo dan Sam kembali melanjutkan perjalanannya melewati tebing dengan sebuah tali sakti pemberian dari Galadriel sebelumnya. Dan dari sana, kita tahu Sam dan Frodo sangat merindukan sekali desa tempat tinggalnya di Shire. It's very special, that. It's the best salt in home. Real elvish rope. Free in a hurry. Dari kejauhan, Frodo dapat merasakan mata Sauron terus memperhatikannya. Ia pun merasa cincin yang dibawanya semakin dekat dengan Mordor kini semakin terasa berat. Sementara itu, Gollum terus mengikuti untuk mencuri cincin yang dipegang Frodo. Maka di malam harinya, Frodo pun pura-pura tertidur untuk memancing Gollum itu mendekat. Dan Gollum dapat dikalahkan, dan Sam mengikatnya. Namun karena Gollum terus menjerit dan suaranya bisa memancing para orcs, Sam menyarankan agar Gollum diikat saja dan kemudian mereka tinggalkan. Namun Frodo merasa kasihan. Agar tidak dibunuh, Gollum kemudian bersumpah bahwa ia akan baik kepada Frodo dan Sam, dan dia akan menuruti apapun perintah Frodo. Namun Sam sama sekali tidak percaya. Frodo memintanya berjanji agar Gollum bisa dipercaya dan memintanya untuk menuntun jalannya ke Mordor, dan Gollum pun setuju.
Namun di dalam hati Gollum, ia tidak ingin pergi ke Mordor yang dimana tempat itu sangat mengerikan, penuh bahaya dengan ribuan para orc menjaganya. Namun sisi baiknya, Gollum merasa ia sudah bersumpah pada Frodo, dan ia harus mengantarnya, sehingga menjadi perdebatan dalam hatinya. Sementara itu, Pippin dan Merry yang dibawa oleh para pasukan orc akan dibawa ke Sauron di Mordor. Dan di tengah jalan, orc itu bertemu dengan orc jenis lain, yaitu Uruk. Orc jenis Uruk ini buatan Saruman. Uruk kemudian memerintahkan orc membawa Pippin dan Merry ke markas Saruman di Isengard. Salah satu dari mereka mencium adanya bau manusia. Ternyata bau itu berasal dari Aragorn, Legolas, dan Gimli. Akhirnya, para orc itu pun mempercepat langkahnya. Sementara Strider atau Aragorn mengetahui orc menghindarinya. Sehingga dengan cepat-cepat mereka pun mengejarnya, siang dan malam. Less than a day ahead of us. It's to Isengard! Di Isengard, Saruman sedang membangun kekuatan dengan menciptakan pasukan baru dan mempersenjatai mereka semua. Dan ia yakin bergabungnya dua kekuatan besar yaitu Tower Saruman dan Tower Sauron, mereka bisa menguasai Middle-earth. Ditambah lagi dengan bergabungnya para manusia jahat. Saruman pun memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang menantangnya, dimulai di sebuah desa di Rohan. I want them armed and ready to march. Crack the living off rocks immediately! It will begin. You must ride to Edoras and raise the alarm. Setelah penyerangan itu, Eomer pasukan dari kerajaan Rohan kemudian menemukan putra mahkota Rohan yang bernama Theodred masih hidup di sana dan kemudian membawanya ke Rohan. Di sana, Eomer menjelaskan kepada raja bahwa anaknya terluka diserang oleh para orc Saruman dan ia harus mempertahankannya. Jika tidak, Rohan akan dikuasai Saruman. Namun tiba-tiba muncul tangan kanan raja bernama Grima. Ia mempengaruhi raja bahwa Eomer sebenarnya pemberontak dan Saruman adalah sekutu dan teman Rohan. Raja yang terpengaruh akhirnya mengusir Eomer dari Rohan. Ketika sudah merasa lelah, para orc memutuskan untuk beristirahat sejenak. Keributan pun terjadi karena mereka sangat kelaparan, dan salah satunya ingin memakan Merry atau Pippin. Tapi orc lainnya tidak ingin tahanannya dibunuh sesuai dengan perintah yang diterima dari Saruman. The flank. Saat sedang berkelahi satu sama lain, pasukan berkuda Rohan datang dan membantai para orc tersebut. Di pagi harinya, Aragorn terus mengejar orcs. Dan di sana, ia bertemu dengan pasukan Eomer. Karena dicurigai sebagai mata-mata, Aragorn menjelaskan bahwa mereka sahabat Rohan. Tujuannya berada di sana bahwa ia sedang mencari temannya, Merry dan Pippin yang dibawa orcs. Namun, Eomer sangat menyayangkan bahwa mereka telah membantai para orcs dan tidak menyisakan seorang pun di sana. May these horses. Mereka kemudian memastikan kematian Merry dan Pippin. Dengan kehebatan melacaknya, Aragorn mendapatkan petunjuk bahwa Merry dan Pippin belum mati, dan mereka melarikan diri ke dalam hutan Pangorn. Into Fangorn Forest. Di dalam hutan tersebut, Merry dan Pippin ternyata memang masih hidup. Mereka dikejar oleh orcs dan berlindung menaiki pohon. Ketika Merry tertangkap, Pippin teriak yang membuat pohon itu terbangun. Merry dan Pippin ditangkap dan rupanya ia adalah pemimpin pohon yang disebut Ents bernama Trebid yang merupakan penguasa di hutan itu. Kemudian Trebid membawa mereka kepada penyihir putih. Gollum terus menuntun Frodo dan Sam untuk dapat mencapai Mordor. Mereka melewati jalan rahasia yang menurut Gollum aman dari para orc. We must stop.
Frodo yang semakin mengasihani Gollum mengatakan bahwa Gollum sebenarnya memiliki nama asli, yaitu Sméagol, yang dulunya tinggal di tepi sungai. Namun karena pengaruh kekuatan kegelapan, cincin yang dahulu dipegangnya, Sméagol lambat laun berubah menjadi Gollum yang seperti sekarang ini. Tidak lama, mereka melihat penunggang hitam yang sedang mencarinya dan memanggil cincin Frodo yang membuatnya merasa tersiksa. Aragorn, Gimli, dan Legolas masuk ke dalam hutan Fangorn untuk mencari Merry dan Pippin. Di sana, mereka harus menjaga sikap agar tidak membuat hutan menjadi marah. Dan Legolas juga mengatakan bahwa dahulu pohon di sana diajarkan oleh para peri caranya berbicara dan mereka mempunyai perasaan. Tidak lama mereka bertemu dengan seseorang penyihir putih yang awalnya mereka kira itu adalah Saruman. Ternyata ia adalah Gandalf yang hidup kembali setelah pertarungan melawan Balrog. Mereka tidak percaya Gandalf masih hidup dan Gandalf mengatakan bahwa setelah mati ia merasa dihidupkan kembali untuk menyelesaikan tugasnya menghancurkan cincin Sauron. Aragorn memberitahukan kepada Gandalf tentang Raja Rohan yang jiwanya dikuasai Saruman. Dan Gandalf juga menyuruh mereka untuk tidak khawatir bahwa Merry dan Pippin sudah aman di dalam hutan ini. Karena mereka dijaga oleh Trebid dan mereka melakukan perjalanan menuju Rohan. Sementara Merry dan Pippin dibawa oleh Trebid ke tempat yang lebih aman sambil dibacakan sajak oleh Trebid hingga tertidur. Setelah itu, Trebid berencana akan mengadakan rapat setelah sadar ancaman semakin mendekat kepada hutan. Sementara Gandalf mengatakan bahwa mata Sauron di puncak Beradur terus mengawasi. Namun Sauron merasa takut dan gemetar setelah mengetahui berita bahwa pewaris Númenor masih hidup. Dan Sauron gentar padamu Aragorn. Sauron akan menyerang dengan cepat dan perang akan datang dimulai dengan menyerang Rohan. Dan mereka harus membantunya karena Rohan lemah dan akan hancur. Sementara itu, Frodo dan Sam berhasil ke depan gerbang hitam Mordor. Gerbang itu sangat besar dan sulit untuk tidak ketahuan jika melewatinya. Akhirnya, mereka menggunakan jalan lain yang ditunjukkan oleh Gollum. Sementara Aragorn tiba di Rohan untuk bertemu dengan raja mereka, Theoden. Gandalf menyadari bahwa Theoden bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan Saruman yang merasuki jiwanya dengan sihirnya. Maka dengan kekuatan dari tongkatnya, Gandalf berhasil mengeluarkan Saruman dari tubuh Theoden. Setelah sadar, Theoden kesal dengan Grima dan ingin membunuhnya. Namun, ia ditahan oleh Aragorn. Grima pun dibiarkan melarikan diri dari sana. Theoden kini mencari putranya Theodred, namun ternyata putranya telah meninggal akibat lukanya. Kemudian mengiringi pemakaman itu dengan sebuah lagu duka dari bangsanya. Mengetahui penyerangan para orcs semakin mendekat, Gandalf pergi ke suatu tempat untuk meminta bantuan. Sedangkan Aragorn dan yang lainnya diminta untuk menemani Theoden dan warga Rohan lainnya untuk mengungsi menuju ke Helm's Deep. Sementara Grima bergabung dengan Saruman dan kini mereka merencanakan sesuatu untuk dapat menghancurkan bangsa Rohan.
Frodo masih melanjutkan perjalanannya. Sam yang tidak percaya dengan Gollum terus ngata-ngatainnya. Namun di sana Frodo terlihat membela Gollum karena ia percaya Gollum dapat berubah menjadi semegol seperti dulu. Dan di sana pula Frodo semakin terlihat tidak terkendali akibat pengaruh cincin itu. Gollum terjebak dalam pikiran kegelapannya yang menyelimuti dirinya. Di lain sisi, ia ingin membantu Frodo, namun sisi jahatnya ingin merebut cincin yang ada pada Frodo. It was me. We survived. Master looks after us. And never come. Di siang harinya, saat mereka beristirahat, mereka melihat rombongan manusia jahat, dan mereka sedang menuju ke Mordor untuk memenuhi panggilan Sauron, berkumpul untuk berperang. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Frodo dan Sam juga akhirnya ditangkap oleh kelompok orang tak dikenal tersebut. Dalam perjalanan, Wayan yang mulai tertarik pada Aragorn menanyakan tentang kalung yang dikenakannya. Dan Aragorn bercerita bahwa ketika itu, Elrond dari kaum peri memintanya agar Aragorn meninggalkan putrinya Arwen karena Aragorn akan berumur pendek. Tidak hanya para peri yang memiliki usia panjang. Dan ketika itu pula, ia akan mengembalikan kalungnya kepada Arwen kekasihnya dan memintanya agar pergi ke negeri keabadian seperti keinginan ayahnya. Namun Arwen menolak karena rasa cintanya kepada Aragorn, dan tidak lama rombongan mereka diserang warg pasukan Sauron. Pertarungan itu dapat dimenangkan, namun mereka harus kehilangan Aragorn yang terjatuh ke jurang. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan pertarungan yang melelahkan, warga Rohan dan yang lainnya tiba di benteng Helm's Deep untuk berlindung. Di Isengard, Saruman merencanakan penyerangan dengan akan menghancurkan benteng Rohan dengan bubuk mesiu, yang dimana benteng itu memiliki kelemahan dari saluran pembuangan air menurut Grima. Namun walaupun bisa diterobos, Saruman harus butuh pasukan yang sangat banyak. Namun Saruman tidak khawatir karena ia memiliki 10.000 pasukan yang membuat Grima tercengang keheranan. Dan terlihat pula Grima di sana mengeluarkan air mata dan entah apa yang ada di pikirannya. Kemudian Saruman berpidato kepada seluruh pasukannya bahwa malam ini tanah akan dibasahi darah orang Rohan dan menyuruh pasukannya menuju Helm's Deep dan jangan membiarkan satupun orang hidup, dan pasukannya pun memulai perjalanan menuju Rohan. Dari dalam hutan, Merry dan Pippin di kejauhan melihat ada kepul asap, dan Trebbit mengatakan belakangan ini memang selalu ada asap di Isengard, dan Saruman dulu sering berjalan-jalan di hutan ini. Namun sekarang Saruman tidak pernah terlihat lagi dan tidak peduli lagi dengan hutan di sana. Dan rupanya Merry dan Pippin melihat pasukan Saruman sedang menuju Rohan, dan ia tahu perang akan segera dimulai. Di aliran sungai, Aragorn terlihat terbawa arus setelah ia jatuh dari tebing. Dan di alam bawah sadarnya, Pri Arwen kekasihnya mendatanginya. Dan kemudian datang seekor kuda bernama Brego yang menyadarkannya. Dan rupanya Aragorn masih hidup. Dan kemudian Brego membawanya dari sana. Di istana Rivendell, Elrond mengatakan kepada Arwen bahwa kapal akan segera berangkat menuju Valinor, yaitu negeri keabadian yang tak akan ada kesedihan di sana. Namun Arwen lebih memilih ingin menunggu orang yang dicintainya di sana. Namun sang ayah mengingatkan kembali kalau Aragorn dari bangsa manusia suatu saat akan meninggalkan dirinya. Walaupun Aragorn selamat dari perang, ia tetap akan meninggalkan menuju kematian. Dan hal itu membuat Arwen dirundung kesedihan abadi selamanya. Dan sang ayah tidak ingin itu terjadi. Dan Arwen pun begitu sedih dan kemudian memutuskan meninggalkan istana peri sesuai keinginan ayahnya tinggal di negeri Valinor.
Galadriel kemudian bertelepati memberitahukan Elrond bahwa ia merasa kekuatan Sauron semakin bertambah. Sauron akan memanfaatkan Saruman untuk menghancurkan Rohan. Prajurit Isengard telah dikerahkan dan mata Sauron tertuju ke Gondor, kerajaan manusia merdeka terakhir. Perang akan segera terjadi dan Sauron merasakan cincin sudah dekat, sedangkan Frodo si pembawa cincin semakin melemah. Jika Kapten Muda Gondor bernama Faramir berusaha merebut cincin dari Frodo, maka dunia akan hancur, kaum peri akan berakhir. Kenapa mereka, kaum peri, membiarkan kaum manusia berjuang sendirian? Dari mata-mata yang didapat, Faramir mendapat kabar bahwa Rohan telah diserang pasukan Saruman. Dan kini mereka menuju Helm's Deep. Dan jika Helm's Deep jatuh, maka Sauron akan segera menyerang mereka ke Gondor. Dari dua belah pihak, Saruman dari arah Isengard, sedangkan Sauron akan menyerang dari arah Mordor. Kemudian Faramir menanyai Frodo dan Sam yang dikiranya mata-mata, dan Frodo pun memberitahu bahwa mereka bersembilan diutus dari Rivendell oleh Pri Elrond, di antaranya Aragorn dan Boromir dari Gondor. Mendengar nama Boromir, Faramir kemudian menanyakan apakah ia teman Boromir. Frodo pun menjawab iya, dan Boromir mengatakan bahwa Boromir telah tewas dan rupanya ia adalah kakaknya sendiri. Ia tahu setelah menemukan trompetnya yang terbelah dan ia menemukan jasadnya di sungai, dan kemudian ia mengingat awal Boromir diutus ke Rivendell. Faramir bercerita bahwa Boromir diutus bangsanya untuk mewakili pertemuan dari Rivendell itu merupakan keputusan ayahnya. Awalnya Boromir menolak karena ia sangat cinta dengan rakyat dan pasukannya. Namun sang ayah memaksanya karena ia tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Faramir. Ayahnya menyuruh ia agar mendapatkan cincin sakti Sauron untuk ia gunakan melindungi bangsanya di Gondor. Saat malam tiba, Faramir diberitahukan pasukannya bahwa ia menemukan teman lain Frodo, dan kemudian Faramir mengajak Frodo ke sebuah tempat yang rupanya di sana Gollum sedang berada di kolam suci, yang padahal hal itu dilarang, dan pasukan Faramir berniat memanahnya. Namun Frodo meminta agar Gollum tidak dibunuh karena mereka sudah saling terikat dan Gollum akan mengantarkan Frodo ke Mordor. Frodo pun mencoba mendekatinya dan mengajak pergi, namun Gollum justru ditangkap oleh anak buah Faramir. Di sana Gollum ditanyai kemana ia akan membawa Frodo dan Sam dan apa yang ia bawa. Maka sisi jahat Gollum pun ini kembali dan merasa kalau Frodo telah mengkhianatinya. Setelah mengetahui kebenaran bahwa Frodo memiliki cincin, Faramir memutuskan ingin mengambil cincin itu karena dengan begitu ia dapat diakui oleh ayah dan juga bangsanya. Frodo menolak memberikannya. Sam mencoba menjelaskan kalau mereka harus menghancurkan cincin tersebut di kawah Mordor. Itu adalah sebuah beban yang sangat berat. Tak maukah Faramir membantunya? Tanya Sam. Namun Faramir tetap akan membawa mereka ke Gondor. Tiba-tiba anak buah Faramir datang dan memberitahu laporan kalau ada yang membutuhkan bantuan sebab Osgiliath telah diserang. Aragorn yang telah sadar dibawa Brego ke Helm's Deep. Namun di tengah perjalanan ia melihat banyak sekali pasukan Saruman sedang menuju Helm's Deep. Maka segera ia pun bergegas menuju ke sana untuk memberitahu kondisi ini kepada Raja Theoden. Sesampainya di sana, Gimli dan Legolas sangat senang sekali Aragorn rupanya selamat. Dan kemudian ia mendatangi Theoden tentang pasukan Saruman yang akan menyerangnya. Mereka datang dengan 10.000 pasukan dengan peralatan lengkap. Their armor is thick. We will outlast them. They do not come to destroy Rohan. Aragorn meminta agar Raja mengirim penunggang kuda untuk meminta bantuan kepada Gondor. Namun Raja menolak karena Gondor tidak pernah membantu bangsanya saat dalam kesulitan. Raja Theoden lebih percaya kepada pasukannya. Bahkan ia meminta para orang tua dan anak muda yang kuat mengangkat senjata untuk ikut berperang. Sementara di hutan Pangor, Trebid beserta Merry dan Pippin mengumpulkan kaum Ent yang lain, dan perkumpulan itu akan membahas apakah kaum Ent akan ikut berperang melawan pasukan Saruman. Mengingat pertempuran ini mungkin akan menjadi kehancuran seluruh bangsa Ents juga.
Legolas sedikit merasa pesimis karena ia tidak yakin dapat menang melawan pasukan Orcs dengan pasukan yang ada saat ini, yang hanya seorang petani, pedagang, dan anak-anak. Namun Aragorn mengatakan mereka harus tetap berjuang apapun kemungkinannya nanti yang terjadi. Sementara pasukan Orc terus semakin mendekat dan bangsa Ents belum mencapai puncak keputusan yang akan diambil ikut berperang atau tidaknya. Di dalam benteng, mereka bersiap dengan perlengkapan perangnya dan tiba-tiba pasukan dari bangsa peri datang untuk membantu dalam peperangan. Pasukan tersebut dipimpin oleh Haldir yang diperintahkan oleh Elrond. Ia mengatakan bangsa peri merasa senang dan bangga dapat berperang bersama lagi dengan manusia. Dan malam hari pun tiba, seluruh pasukan bersiap menghadapi para Orcs. Dan tidak lama dari kejauhan terlihat pasukan Orcs sudah sangat dekat dengan benteng Helm's Deep. Ketegangan mulai terlihat di antara mereka semua dan Aragorn kemudian memberi arahan menjadi kapten perang mereka. Dan perang pun dimulai, panah-panah mulai dilesatkan, sementara pasukan Orc yang sangat banyak mencoba menaiki benteng dengan membawa tangga dan berusaha naik ke sana. Namun di atas benteng, Aragorn, Legolas, Gimli dan pasukan pedang lainnya sudah bersiap untuk menghalau. Sementara itu, Merry dan Pippin terus menanyakan hasil keputusan dari rapatnya. Trebbid mengatakan bahwa keputusan ini masih terus dibicarakan karena berbicara dengan bahasa Ents kuno memerlukan waktu yang sangat lama. Sekian lama pertempuran, pasukan Orc akhirnya dapat menghancurkan benteng salah satu sisi setelah meledakkan sebuah bom mesiu yang membuat Aragorn terkena ledakan, sementara di sisi lain pintu benteng didobrak. Gimli yang melihat Aragorn diserang kemudian mencoba membantu menghadang para Orcs yang mendekat, dan Aragorn memerintahkan pemanah untuk menahan laju pergerakan Orcs yang masuk ke sana dan kemudian menyerang keluar benteng. Di sisi lain, Trebbid akhirnya mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam perang, dan Merry merasa kecewa dengan keputusan para Ents. Pippin mencoba menenangkannya bahwa mungkin keputusan Trebbid benar dan mereka tidak pantas ada dalam peperangan dan mereka harus kembali ke Shire. Namun Merry mengatakan bahwa api di Isengard akan menyebar dan seluruh hutan akan terbakar. Semua yang dulu hijau dan indah akan lenyap dan Shire akan tidak ada lagi. Melihat pasukan yang semakin terdesak, Theoden memerintahkan Aragorn dan yang lainnya untuk mundur ke dalam benteng. Begitupun dengan Haldir, ia memerintahkan pasukan perinya untuk mundur. Namun sayangnya, ia malah terkena sabetan pedang dari Orcs. Aragorn yang melihat mencoba menolongnya, namun rupanya Haldir telah tewas. Melihat gerbang hampir dirobohkan, Raja Theoden ikut membantu hingga ia terkena tombak di sana. Gimli dan Aragorn pun ikut membantu pertahanan di sana. Namun Raja Theoden memerintahkannya untuk menghalau para Orcs dari pintu gerbang luar agar pasukan lain dapat menutup dan mengganjal pintu gerbang yang hampir roboh. Di sisi lainnya, para Orcs mencoba menaiki benteng dengan menggunakan tali dan di sisi lainnya menggunakan tangga. Namun karena para Orcs sudah berhasil masuk ke benteng, Aragorn dan yang lainnya diperintahkan untuk mundur dan menunggu dalam benteng pertahanan kedua. Kembali lagi ke hutan, setelah memutuskan untuk tidak ikut berperang, Trebbid kemudian mengantarkan Merry dan Pippin menuju pinggir hutan untuk pulang ke Shire. Dalam perjalanan mereka menuju Shire, Merry dan Pippin mendapat ide. Ia pun meminta Trebbid untuk memutar arah jalan ke istana Saruman di Isengard, dan Trebbid pun setuju.
Di sisi lain, Faramir sudah sampai di Osgiliath untuk membantu. Namun rupanya ia terlambat karena Osgiliath telah diserang dan hancur oleh pasukan Mordor. Di sana, Frodo meyakinkan pada Faramir bahwa cincin yang ingin ia miliki tidak bisa menyelamatkan bangsa Gondor karena kekuatan cincin sakti itu hanya untuk menghancurkan. Dan Frodo memohon agar Faramir membebaskannya. Namun Faramir bersikeras melanjutkan perjalanannya membawa Frodo ke Gondor. Tak lama kemudian, Trebbid sampai ke ujung hutan, dan di sana ia merasa kaget dan merasa marah sekali melihat hutan di sana yang merupakan seluruh pohon adalah sahabatnya telah ditebang di sekitaran istana Saruman. Pohon-pohon sudah musnah dibakar. Atas kemarahannya, Trebbid pun memanggil kawan-kawannya untuk berkumpul, yang akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang Isenggar istana Saruman. Faramir tiba di Gondor. Ia mendapatkan informasi mengenai kondisi Gondor saat ini yang pasti akan kalah. Dan di sana, Faramir menyuruh mengantarkan Frodo dan Sam kepada ayahnya sebagai hadiah istimewa yang ia cari. Namun karena kesal, Sam pun berteriak, memberitahukan kejadian kakak kesayangannya yang telah tewas, bahwa kakaknya berusaha merebut cincin itu dari Frodo setelah bersumpah melindunginya. Dan cincin itu membuat kakaknya menjadi gila. Dan tiba-tiba Frodo mengatakan bahwa mereka di sini dan telah datang. Dan benar saja, tiba-tiba Nazgul, mata-mata Sauron, datang dan menyerang mereka. Helm's Deep semakin terdesak, benteng telah dikuasai. Maka Aragorn memerintahkan para wanita untuk keluar melalui pintu rahasia. Sementara Theoden yang semakin terdesak pasrah dengan keadaan yang terjadi. Namun Aragorn terus mendukungnya untuk memintanya terus berjuang bersamanya. Apalagi di saat itu ada harapan, karena ia teringat kata-kata Gandalf bahwa nanti ketika Fajar telah tiba, Aragorn disuruh melihat ke arah timur. Dan trompet pun dibunyikan sebagai tanda mereka akan terus berperang. Dan kali ini mereka menaiki kuda menerobos pasukan musuh keluar. Dan tiba-tiba benar saja di balik cahaya fajar dari arah timur muncullah Gandalf bersama Eomer datang bersama pasukan kudanya yang masih setia kepada Rohan. Mereka turun dari bukit dan ikut bertarung melawan para orcs. Sementara di tempat lain di Isenggar, para Ents mulai pertempurannya untuk menghancurkan markas Saruman. Mereka juga menghancurkan bendungan yang selama ini menahan aliran sungai, hingga menyapu bersih semua para orcs di sana dan membuat hancur tambang pembuatan senjatanya. Frodo yang dipengaruhi oleh cincin itu mencoba menyerahkan cincin itu kepada Nazgul. Ketika hampir ditangkap, untung saja Sam menolongnya, walaupun Sam hampir saja dibunuh oleh Frodo yang masih terpengaruh cincin. Melihat Frodo yang sudah putus asa dan merasa sudah tak ada lagi harapan, kemudian Sam menyemangatinya agar tidak menyerah. Di sisi lain, pasukan orcs telah dipukul mundur di Helm's Deep. Begitu juga di Isenggar, Saruman telah dihancurkan oleh pasukan Ents. Dan Faramir menunjukkan Frodo jalan untuk pergi dari Gondor. Namun ia akan melewati Minas Morgul. Faramir memberitahu Frodo bahwa terdapat banyak roh jahat di sana. Tapi Frodo tidak punya pilihan lain karena itu satu-satunya jalan alternatif untuk dapat menuju Mordor. Gandalf mengatakan kemarahan Sauron akan memuncak dan ia akan balas dendam. Perang telah berakhir di Helm's Deep. Namun Gandalf mengatakan bahwa perang ini belum sepenuhnya berakhir. Sauron sedang menyiapkan pasukan lain untuk kembali memulai peperangan yang lebih besar. Frodo, Sam, dan Gollum kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Mordor untuk menghancurkan cincin. Dan perjalanan berikutnya tentunya akan menjadi sangat berat dengan berbagai rintangan yang akan dihadapinya. Hai, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film The Lord of the Ring yang berjudul Return of the King Part yang ke-1.
Nah, buat kalian yang belum nonton seri sebelumnya, Mimin sudah sediain link di deskripsi ya, agar kalian tahu alur cerita film ini seutuhnya. Langsung saja, yuk si Apeng Film ceritain. Di awal, kita diperlihatkan perjalanan awal Sméagol yang berubah menjadi Gollum. Jadi, di hari ulang tahunnya, Sméagol diajak mancing oleh teman baiknya, Déagol. Ketika pancingannya disambar ikan, Déagol ditarik hingga ia terjatuh dalam air. Dan di sanalah Déagol menemukan sebuah cincin, yaitu cincin Raja Kegelapan Sauron, dan awal malapetaka besar akan terjadi. Cincin itu telah berada di sungai 2500 tahun yang lalu, ketika Raja Isildur disergap dan dibunuh oleh para orcs. Déagol keluar dari sungai dengan memegang cincin itu, dan Sméagol yang melihat itu menjadi iri. Kemudian, Sméagol meminta cincin yang baru ditemukan Déagol sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun, pengaruh cincin itu membuat Déagol menolak memberikannya. Dan begitupun Sméagol yang terpengaruh kekuasaan kegelapan cincin itu lalu mencekik Déagol hingga tewas, sehingga Sméagol kini menjadi pemegang cincin tersebut. Cincin itu menguasai Sméagol. Dia menjadi terobsesi dan menjadikan cincin itu harta yang paling berharga. Namun di satu sisi, pengaruh jahat terus semakin mendatanginya, yang membuat Sméagol terus bergumam tanpa alasan yang tidak dapat dimengerti orang lain. Karena hal itu, semua warga memanggilnya Gollum. Tidak lama, Gollum menjadi terasing. Cincin itu menyebabkan Gollum bertindak jahat, yang mengakibatkan dirinya dimusuhi. Maka terpaksa Gollum mengembara, hingga akhirnya dia tinggal di pegunungan berkabut, dan dia menyukai kegelapan. Gollum menghabiskan lebih dari 400 tahun di pegunungan. Usianya menjadi panjang, akibat dari pengaruh kekuatan cincin tersebut. Sementara itu, Frodo, Sam, dan Gollum dalam perjalanan beristirahat. Namun karena pengaruh cincin yang dibawanya, Frodo semakin tersiksa, di mana ia sampai susah tidur dan lupa akan makan. Dan tiba-tiba, Gollum datang memberitahukan agar mereka harus segera pergi dari sana. Namun, Sam takkan pergi dulu sebelum Frodo makan dahulu. Dan Sam memberi Frodo roti bekal dari Galadriel. Dan Sam menahan laparnya agar persediaan rotinya cukup buat perjalanan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan Gollum mengatakan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan Mordor dan harus cepat karena tak ada tempat yang aman di sana. Setelah memenangkan pertempuran di Helm's Deep, Aragorn bersama Raja Theoden dan yang lainnya menuju Isengard melewati hutan untuk mencari keberadaan Pippin dan Merry. Sementara Merry dan Pippin setelah pertempuran melawan pasukan Saruman, ia kini sedang menikmati daun Longbottom dan makanan Isengard yang ia temukan di gudang Saruman. Dan mereka merasa kesenangan itu pernah didapatkan di desanya di Shire, dan mereka sangat rindu dengan desanya. Dan tidak lama, Gandalf menemukan Merry dan Pippin sedang menikmati semua makanan yang ia dapatkan. Merry dan Pippin merasa sangat senang sekali setelah sekian lama tidak bertemu dengan mereka. Dan Trebbit juga menyambut kedatangan Gandalf yang dimana ia telah menguasai Isengard. Tapi ada penyihir Saruman yang harus dia urus yang terkunci di dalam menara. Saruman pun muncul di atas menara dan mengajak Gandalf berdamai seperti dulu. Namun Raja Theoden yang sangat marah menjawab bahwa mereka akan berdamai setelah Saruman mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berada di tiang gantungan. Mendengar itu, Saruman menjadi marah dan kemudian menanyakan, "Apa maumu, Gandalf?" Gandalf mengatakan, "Pengkhianatanmu sudah menelan banyak korban dan ribuan lagi kini dalam bahaya, tapi kau bisa menyelamatkan mereka, Saruman." Saruman tahu bahwa Gandalf menginginkan informasi yang tidak bisa Gandalf lakukan, dan kemudian Saruman mengeluarkan batu palantirnya, yang dimana batu itu bisa memberinya informasi dan akan bisa melihat apa yang akan terjadi, sehingga dengan batu itu Gandalf akan bisa mencegahnya. Di sana Saruman juga mengatakan bahwa Aragorn takkan pernah menjadi Raja Gondor, dan Gandalf hanya akan mengirim mereka semua menuju kematian. Gandalf pun meminta Saruman turun dan ia akan mengampuninya. Namun Saruman tak butuh dikasihani dan ia malah menjadi marah dan kemudian menyerang Gandalf. Namun Gandalf yang sekarang bukanlah Gandalf yang dahulu, sehingga serangannya tak mempan. Bahkan tongkat Saruman pun hancur setelah itu.
Tak lama kemudian muncullah Grima, lalu Theoden juga melakukan hal yang sama serupa dengan yang dilakukan Gandalf untuk mengajak Grima berdamai dan kembali karena ia juga warga Rohan. Namun di sana Saruman malah menghina warga Rohan yang menurutnya warga Rohan hanyalah sebagai pengurus binatang. Mendengar itu, Grima yang sebagai warga Rohan yang mendengarnya merasa kesal dan kemudian menusuk Saruman dari belakang. Legolas yang melihat itu kemudian memanah Grima, sedangkan Saruman terjatuh dari menara hingga tewas. Pippin menemukan Palantir yang terjatuh dari Saruman dan Gandalf memintanya agar Pippin memberikannya pada Gandalf dan kemudian kembali ke Rohan. Warga Rohan kini dapat kembali ke daerah asal mereka dan Raja Theoden mengadakan perayaan kemenangan kepada para pejuang atas keberhasilan perang di Helm's Deep dan mereka pun bersenang-senang di sana. Saat itu, Aragorn khawatir dan menanyakan bagaimana kabar Frodo kepada Gandalf. Namun, Gandalf pun tidak mengetahuinya. Namun, ia meyakini bahwa Frodo masih hidup. Di sisi lain, pikiran jahat Gollum kini kembali mempengaruhi lagi. Ketika Frodo dan Sam tertidur, ia kerap kali ingin sekali mengambil cincin itu. Do it again. We must get the precious. We must get it back. Sam yang mendengar niat busuknya Gollum menjadi marah dan kemudian memukulinya. Sam menceritakan niat jahat Gollum bahwa Gollum berniat membunuh mereka. Namun Gollum malah memutarbalikkan fakta bahwa Sam itu sedang berbohong. Di sana, Frodo tidak percaya dan Frodo malah membela Gollum yang menurutnya Gollum sudah berubah menjadi baik. Apalagi Gollum sudah menuntunnya jauh selama ini ke kawah Mordor. Di lain sisi, Pippin gelisah tidak bisa tidur atas penasarannya dengan Palantir yang sebelumnya ia berikan kepada Gandalf. Pippin akhirnya mencoba mengambil Palantir dari Gandalf untuk sekedar melihat Palantir tersebut, hingga terjadilah. Setelah itu, Pippin diminta Gandalf agar mengatakan apa yang ia lihat. Dan Pippin dalam Palantir diperlihatkan dengan suatu kejadian yang menyeramkan, di mana terdapat sebuah pohon putih terbakar di sebuah kota, dan kota itu hancur. Dan Gandalf mengatakan mereka beruntung Pippin melihat tentang rencana musuh di batu Palantir itu. Sauron bergerak untuk menyerang kota Minas Tirith. Ia juga menceritakan bahwa Sauron sedang mempersiapkan rencana selanjutnya setelah kalah pada perang di Helm's Deep. Sauron tahu pewaris Elendil yaitu Aragorn telah muncul. Kekuatan manusia dan bangsa lainnya tidak dapat dianggap remeh. Sauron gentar dan tidak akan membiarkan Middle-earth bersatu dalam satu panji. Hingga Sauron mencari cara agar seluruh bangsa tidak dapat bersatu, yaitu dengan cara menghancurkan mereka satu persatu. Di sana, Gandalf mengingatkan kepada Raja Theoden, jika menara suar Gondor di Minas Tirith dinyalakan, maka Rohan harus siap membantu perang di sana. Namun Raja Theoden mengatakan, mengapa Rohan harus membantu Gondor, yang padahal Gondor tidak pernah membantu Rohan. Sebagai hukuman, esok harinya Gandalf membawa Pippin pergi ke Minas Tirith untuk memberitahukan bahwa Sauron akan menyerang kotanya. Dan Merry merasa sedih dengan kepergian Pippin, yang dimana mereka tidak pernah terpisahkan selama ini, seperti halnya Frodo dan Sam. Bangsa peri masih dalam perjalanan ke tempat pelabuhan kapal yang akan membawa mereka pergi ke Valinor, negeri keabadian. Dalam perjalanan itu, Arwen melihat bayangan masa depan, di mana ia memiliki seorang anak laki-laki dari Aragorn. Setelah melihat masa depannya, Arwen memutuskan balik kembali ke Rivendell dan kemudian menanyakan masa depannya kepada ayahnya, yang dimana ayahnya memiliki kemampuan bisa melihat masa depan, dan ayahnya hanya mengatakan masa depan Arwen hanya kematian. Namun Arwen mengatakan bahwa ada kehidupan juga kan ayah, dan Arwen akan menyesal selamanya jika ia pergi ke negeri keabadian.
Maka dengan harapan ia bisa bersama Aragorn lagi, maka Arwen meminta ayahnya Elrond untuk menempa kembali pedang Elendil yang patah, yang pernah digunakan oleh Isildur untuk melawan Sauron, dan ayahnya pun setuju. Maka atas pilihannya itu, maka Arwen tubuhnya makin hari makin lemah-lemah, dan ia mulai ditinggalkan oleh kehidupan Eldar. Gandalf dan Pippin akhirnya sampai di wilayah Gondor, dan dengan tergesa-gesa ia menaiki istana kerajaan Minas Tirith. Di sana, Pippin melihat pohon putih seperti yang ia lihat di Batu Palantir, dan Gandalf mengatakan bahwa pohon putih itu adalah pohon para raja, dan Denethor yang akan mereka temui bukanlah raja sesungguhnya. Ia adalah ayahnya Boromir yang hanya pengurus singgasana. Dan sebelum masuk, Gandalf mengingatkan jangan pernah berbicara tentang Boromir yang tewas atau berbicara tentang Aragorn. Bahkan Gandalf meminta lebih baik Pippin diam saja. Setelah itu, mereka pun masuk menemui Denethor. Di sana, Denethor malah mengira ia datang untuk memberitahukan anak kesayangannya Boromir yang tewas. Mendengar itu, Pippin berkata bahwa Boromir tewas karena untuk melindungi dirinya, dan atas jasa Boromir menyelamatkannya, maka Pippin menawarkan pengabdiannya sebagai gantinya. Setelah itu, Gandalf mengatakan ada waktu untuk kesedihan Boromir. Tapi sekarang bukan waktunya, musuh akan menyerang, sudah ada di ambang pintu. Sebagai pengurus Gondor, Denethor bertanggung jawab atas pertahanan Gondor, dan ia tidak sendiri dalam pertempuran ini. Mendengar itu, Denethor malah menuduh bahwa Gandalf akan menggeser kedudukannya dan akan menggantikannya dengan Aragorn karena ia telah mendengar tentang Aragorn, dan Denethor tidak akan membungkuk pada Aragorn dan tak akan pula menyerahkan kerajaannya. Namun Gandalf mengatakan bahwa Denethor tidak punya wewenang dan tidak bisa menyangkal bahwa pewaris sah kerajaan Gondor adalah Aragorn, keturunan terakhir Isildur. Gandalf mengatakan pohon putih itu adalah pohon para raja yang tak akan berbunga lagi. Mereka menjaganya karena masih berharap. Namun kelak, pohon itu akan berbunga lagi saat seorang raja asli datang, dan kota Gondor akan kembali seperti dahulu. Dari kejauhan, Gandalf dapat melihat kegelapan Mordor. Sauron membuat awan hitam yang tebal untuk memudahkan pasukan mereka dalam peperangan, karena para orc tidak suka dengan cahaya matahari. Dan ketika awan hitam sampai ke sini, maka perang akan dimulai. Gandalf juga memutuskan untuk tinggal di sana karena menyadari bahaya akan datang pada kota itu. Perang akan segera dimulai. Sauron sudah mempersiapkan para orcs dan manusia bayarannya. Ia bekerja sama dengan pasukan Haradrim dari selatan pesisir, dan jika Osgiliath dihancurkan, maka pertahanan terakhir Minas Tirith telah hilang. Namun yang lebih mengerikan lagi, Sauron akan mengirimkan 9 raja penyihir yang sangat mematikan untuk memimpin para pasukan orcs, yang konon ia tidak bisa dibunuh orang hidup. Frodo kini semakin dekat dengan Mordor. Ia pun melewati sebuah patung perbatasan Raja Gondor terdahulu, hingga ia pun sampai di Minas Morgul, kota orang mati yang penuh bahaya dan penuh dengan musuh. Gollum mengajak mereka untuk secepatnya naik ke tangga jalan rahasia, namun kekuatan dari cincin itu seakan menarik Frodo ke arah kota mati tersebut. Sam dan Gollum segera menahan Frodo, dan akhirnya mereka bertiga bersembunyi di balik bebatuan setelah mengetahui tanda pasukan orcs akan keluar dari gerbang menuju Gondor. Sedangkan Gandalf dan pasukan Gondor melihat cahaya yang menandakan pasukan Sauron sudah bergerak untuk menyerang. Tak lama kemudian, pasukan orcs keluar dari gerbang dan berangkat untuk menyerang. Sedangkan Frodo terus menaiki tangga rahasia secara diam-diam. Di sana, saya memperingatkan kembali agar Gollum tidak macam-macam kepada Frodo. Sedangkan Gandalf memerintahkan Pippin untuk menaiki menara secara diam-diam untuk menyalakan suar sebagai tanda meminta bantuan. Di sisi lain, para orcs mulai menyerang pertahanan terakhir Minas Tirith, yaitu kota Osgiliath. Faramir yang memimpin pasukan Osgiliath kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyergap para orcs yang datang dari arah sungai. Pippin yang telah berhasil menaiki menara akhirnya berhasil menyalakan suar peringatan bantuan, sehingga suar itu terlihat oleh bangsa lain.
Aragorn yang melihat suar dari wilayah Rohan secepatnya memberitahukan kepada Raja Theoden bahwa Gondor meminta bantuan. Maka Theoden pun setuju dan segera menyiapkan pasukannya untuk berangkat ke Gondor. Theoden juga meminta bawahannya untuk pergi memberitahukan pasukan lain untuk memintanya bergabung dalam peperangan. Setelah itu, Theoden dan yang lainnya pun berangkat menuju Gondor. Faramir yang semakin terdesak apalagi dengan kehadiran Nazgûl akhirnya meminta pasukannya untuk mundur dari sana untuk pergi ke Minas Tirith. Dan dalam pelariannya itu pasukan Nazgûl terus saja menyerangnya hingga kemudian Gandalf datang membantu dengan kekuatan tongkatnya dan mereka pun berhasil masuk ke gerbang Minas Tirith. Faramir mengatakan pada Gandalf bahwa sebelumnya ia bertemu dengan Frodo dan Sam. Gandalf pun merasa senang mendengar hal itu. Namun setelahnya ia merasa cemas karena Frodo mengambil jalan yang sangat berbahaya untuk menuju Mordor. Faramir lalu melaporkan keadaan di Osgiliath bahwa mereka sangat terdesak sehingga harus mundur ke sini. Namun Faramir malah dimarahi oleh ayahnya karena tidak dapat menjaga Osgiliath hingga jatuh ke tangan para orcs. Dan ia pun disalahkan atas dibiarkannya Frodo dan cincinnya pergi ke Mordor yang harusnya menurut Denethor cincin itu berada di sini, yang menurutnya kesaktian cincin itu akan mampu melindungi mereka dari serangan pasukan Sauron. Denethor lebih menyayangi Boromir dibandingkan adiknya Faramir. Apalagi ia kecewa setelah Faramir gagal mempertahankan Osgiliath seperti yang ayahnya mau. Bahkan sang ayah berharap agar posisinya dapat ditukar Faramir yang mati dan Boromir yang masih hidup. Hal itu sangat membuat Faramir merasa sedih dan akhirnya ia berniat untuk kembali merebut wilayah pertahanan Osgiliath yang saat ini telah dikuasai para orcs sesuai yang ayahnya inginkan, walaupun ia tahu takkan mungkin berhasil. Di tempat lain, Gollum selalu berusaha untuk merebut cincin dari Frodo, namun Sam selalu menggagalkan niatnya, sehingga Gollum meracuni pikiran Frodo dengan mengatakan bahwa Sam sebenarnya sedang mengincar cincinnya, dan ia berusaha merebutnya, sehingga Frodo sedikit termakan omongan Gollum. Sementara Nazgûl memerintahkan para orc untuk bersiap menyerang, sedangkan Gandalf sangat khawatir jika tentara Rohan tidak akan membantunya. Begitupun Faramir bersiap akan kembali merebut Osgiliath. Setelah menaiki anak tangga yang cukup tinggi, mereka pun beristirahat tidur sejenak, dan kemudian muncullah rencana licik Gollum. Ia membuang semua makanan yang tersisa, dan ketika mereka hendak makan untuk memulai perjalanan, roti persediaannya telah hilang, dan Sam tahu bahwa itu perbuatan Gollum, hingga Sam menghajar Gollum. Namun Gollum malah memfitnah Sam bahwa roti persediaan telah dimakan oleh Sam, dan Sam tidak menyisakan untuk Frodo. Karena Gollum memfitnah Sam, kemudian Sam menjadi sangat marah kepada Gollum, dan Sam mencoba menjelaskannya pada Frodo bahwa ia tak mungkin melakukannya karena ia ingin membantu Frodo. Dan Sam meminta agar ia saja yang membawa cincin itu agar berbagi beban kesusahannya. Namun di sana Frodo yang telah terpengaruh oleh Gollum malah mencurigai niat baik Sam bahwa Sam benar-benar ingin memiliki cincinnya seperti yang Gollum katakan. Hingga akhirnya Frodo meminta agar Sam untuk pulang. Sam yang merasa sedih pun menurutinya. Sementara Frodo dan Gollum berdua melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Faramir dan pasukannya bergerak menuju Osgiliath untuk kembali merebut kota yang telah dikuasai para orcs. Di tempat lain, Theoden dan yang lainnya masih mengumpulkan seluruh pasukan dari berbagai daerah sambil beristirahat. Dan Aragorn mengatakan 6.000 pasukan mereka takkan cukup mampu untuk melawan pasukan Mordor. Namun di sisi lain terdapat kejadian aneh di mana para kuda mereka gelisah karena mengetahui mereka dekat dengan pintu di bawah gunung dan siapapun yang pergi ke sana takkan pernah kembali. Dan Aragorn melihat dengan teliti ujung jalan itu dan ia melihat di ujung jalan terdapat sebuah bayangan yang seperti memanggil dirinya. Éowyn mencoba menyemangati Merry dan memberikannya perlengkapan perang, dan Éomer yang melihatnya menyayangkan karena menganggap Merry tidak seharusnya ikut berperang dengan mereka.
Di dalam tidurnya, Aragorn bermimpi bertemu dengan Arwen. Ia melihat bahwa Arwen semakin melemah dan cahaya Evenstar dari bangsanya melemah. Aragorn pun terbangun dan di luar ternyata ada seorang pasukan yang memberitahu bahwa ia harus menemui Theoden. Setelah masuk ruangan Theoden, ternyata di sana sudah ada Elrond, ayah dari Arwen. Ia memberitahu bahwa kini Arwen dalam kondisi sekarat. Elrond menjelaskan, ketika kekuatan Sauron semakin bertambah, kekuatan bangsa peri justru semakin melemah, hingga Arwen kini bergantung pada cincin yang dibawa oleh Frodo. Elrond tahu bahwa pasukan manusia sangat kalah jumlah, maka dari itu ia meminta agar Aragorn pergi untuk meminta bantuan pada pasukan roh yang bersembunyi di dalam gunung, dan pasukan itu hanya dapat diperintah oleh Raja Gondor. Oleh karena itu, Elrond membawakan pedang Elendil yang telah diperbaiki, dan kemudian memberikannya pada Aragorn yang merupakan pewaris kerajaan tersebut. Setelah itu, Aragorn langsung bergerak menuju pintu bawah gunung bersama Legolas dan Gimli, sedangkan pasukan yang melihatnya mengira bahwa Aragorn telah menyerah dan kabur dari pasukannya. Dalam perjalanan, Legolas menceritakan sejarah pasukan yang akan mereka temui, bahwa dahulu mereka bersumpah untuk membantu kerajaan Gondor untuk berperang. Namun ketika Gondor sangat membutuhkan bantuan, mereka malah kabur dan mengkhianati sumpahnya dan menghilang dalam kegelapan. Hingga Raja Isildur mengutuk mereka, dan arwah mereka tidak akan tenang sebelum mereka memenuhi sumpahnya. Tak lama mereka pun tiba di depan pintu yang sangat menyeramkan, dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam goa di sana. Sementara itu, pasukan Raja Theoden bergerak kembali melanjutkan perjalanannya. Begitupun dengan pasukan Mordor yang terus bergerak semakin dekat dengan Gondor. Sedangkan Aragorn sudah jauh berada di dalam goa untuk mencari pasukan roh untuk dimintai bantuan. Dan tidak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan pimpinan dari Raja Roh tersebut. Ketika sedang dikepung, Aragorn berkata bahwa ia memanggilnya untuk menagih sumpahnya. Namun Raja Roh itu tidak akan menerima perintah karena keturunan Raja Gondor telah rusak. Namun di sana Aragorn mengatakan bahwa keturunan Gondor telah diperbaiki. Aragorn meminta agar mereka ikut bersamanya dalam pertempuran. Ia adalah pewaris Isildur, dan mereka akan dibebaskan dari kutukan apabila mau membantu ikut berperang. Namun mereka tidak menjawab, bahkan menghilang setelahnya. Setelah berhasil dari goa tersebut, Aragorn merasa gagal, dan dari sungai ia melihat pasukan tambahan musuh bayaran Sauron telah datang. Dan di saat kesedihan itulah, tiba-tiba pimpinan roh tadi kembali menemuinya dan mengatakan mereka akan ikut dalam pertempuran. Setelah gagal merebut Osgiliath, jasad Faramir dibawa kembali ke istana setelah gagal melawan Orcs, karena mereka kalah jumlah dan tak ada satupun yang selamat. Sementara para orcs sudah bergerak, kini berada di depan gerbang Minas Tirith, siap menyerang. Bahkan potongan kepala pasukan yang dipimpin Faramir dilemparkan ke arah istana untuk memberikan rasa takut pada pasukan Gondor. Di sana Pippin mendekati jasad Faramir, dan Pippin melihat bahwa Faramir masih hidup dan butuh pengobatan. Namun Denethor tidak mau tahu, bahkan ia makin putus asa atas kehilangan kedua putranya. Hal ini pun diperparah setelah ia melihat jumlah pasukan Mordor yang sangat banyak, siap membantai pasukannya di depan istana dan memulai melancarkan serangan dengan ketapelnya. Merasa mustahil menang melawan, lebih parahnya, ia malah memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur berlari menyelamatkan diri saja, yang mana mestinya ia memerintahkan agar mempertahankan kerajaan. Gandalf yang kesal kemudian memukulnya, dan segera Gandalf mengambil alih pasukan dan memerintahkan pasukan Gondor untuk bersiap melawan untuk menjaga wilayahnya, dan Gondor pun memberi perlawanan. Dan terjadilah saling menyerang menggunakan ketapel, disusul serangan dari atas para Nazgûl mulai mengobrak-abrik pertahanan Gondor, dan Gandalf memerintahkan pasukannya untuk tetap melawan.
Tidak lama kemudian disusul lagi dengan para orc yang berhasil membuka jalan masuk menuju istana menggunakan tangga bajanya. Begitupun dengan gerbang Mordor yang terus didobraknya. Gandalf yang melihat Pippin hampir saja terkena serangan, Gandalf berusaha melindunginya, dan setelah itu Gandalf memerintahkan agar Pippin bersembunyi naik ke istana atas. Dan sementara gerbang Mordor terus didobrak. Karena gerbang Mordor terlalu kuat, akhirnya mereka mengeluarkan senjata andalan pendobrak kepala serigala untuk menghancurkannya. Sementara di tempat lain dari jalur sungai, pasukan manusia budak bayaran Sauron yang akan membantu para orcs hampir tiba di Mordor. Di sana, Aragorn mengancam bahwa mereka tak akan dapat sampai ke Gondor dan meminta Legolas untuk memberinya peringatan. Karena Aragorn cuma bertiga, hingga pasukan bayaran itu malah menertawainya. Dan tiba-tiba muncullah dari belakang pasukan roh mencincang mereka semua. Frodo dan Gollum tiba di suatu tempat. Gollum memerintahkan agar Frodo masuk ke dalam goa tersebut. Awalnya Frodo ragu untuk masuk, namun Gollum mengatakan bahwa tidak ada jalan lain lagi menuju Mordor, dan terpaksa Frodo pun masuk ke dalam goa tersebut. Sesampainya di dalam, rupanya Gollum bersembunyi, dan itu hanya siasat Gollum saja agar Frodo terjebak di dalamnya. Frodo mulai sadar niat jahat Gollum. Kini ia masuk ke dalam sarang laba-laba. Sam yang merasa sedih sedang menuruni tangga untuk pulang, dan ia pun terjatuh. Namun di sana, ia menemukan sisa makanan mereka yang dibuang oleh Gollum. Menyadari Gollum berniat jahat pada Frodo, maka Sam pun segera kembali untuk menyusul Frodo. Frodo merasa ketakutan hingga ia pun jatuh dalam jaring laba-laba yang sangat lengket. Di tempat gelap itu, ia mengeluarkan lampu ajaib yang diberikan Galadriel, dan rupanya di sana terdapat seekor laba-laba raksasa dan menyerangnya. Namun untung saja cahaya lampu itu sedikit menakuti monster tersebut. Di sana Frodo terjerat jaring laba-laba, namun Gollum yang melihatnya malah merasa senang dan membiarkan Frodo dimakan monster tersebut. Tidak lama Frodo pun berhasil keluar dari jaring itu, namun ia malah diserang Gollum yang berusaha mengambil cincin darinya. Di saat Frodo hampir membunuh Gollum, Gollum memohon agar dilepaskan. Ia melakukannya karena terpaksa, dan itu akibat dari pengaruh cincin kegelapan tersebut. Mendengar itu, Frodo merasa kasihan dan melepaskannya, dan mengatakan bahwa ia harus menghancurkannya demi kebaikan mereka. Namun ketika melihat Frodo lengah, Gollum kembali berusaha merebut cincin. Namun kali ini, Gollum tak sengaja jatuh terlempar ke dalam jurang. Dan setelah itu, Frodo merasa lelah dan pingsan. Di alam bawah sadarnya, Galadriel datang mengatakan bahwa tugas itu diembankan kepadamu Frodo, dan tak akan ada yang bisa melakukannya. Dan Galadriel mengulurkan tangannya yang membuat Frodo tersadar kembali. Hingga malam tiba, peperangan masih berlanjut. Pendobrak kepala serigala disiapkan. Sementara Denethor yang harusnya memimpin pasukan untuk mempertahankan kerajaannya justru malah putus asa dan membuat acara pemakaman untuk putranya Faramir yang sebenarnya Faramir masih hidup. Pippin yang melihatnya lalu membuntuti iringan Denethor tersebut. Pendobrak kepala serigala akhirnya berhasil menghancurkan gerbang, dan orcs yang menyerangnya berhasil pula membuat para tentara Gondor kewalahan. Kini menara Sauron telah terlihat semakin dekat, namun rupanya laba-laba monster itu terus mengikutinya hingga berhasil menyengat Frodo dan menggulungnya. Dan di saat itu Sam datang untuk menyelamatkan Frodo melawan monster tersebut.
Mendengar suara orc yang datang, maka Sam bersembunyi dan orc itu mendapati seorang manusia dan menurutnya itu akan menjadi menu makanan segar mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa menu makanannya alias Frodo belum mati. Sengatan laba-laba itu hanya membuat mangsanya melembek tanpa tulang dan di dalam waktu 2 jam maka mangsanya akan pulih kembali. Dan begitulah cara si laba-laba memakan mangsa darah segarnya. Dan orc itu pun membawa Frodo dan Sam yang mendengar percakapan mereka kemudian mengikuti mereka. Sementara Denethor meratapi Faramir dan Pippin yang mengetahui Faramir akan dibakar hidup-hidup berusaha memberitahukan Denethor dan mencegahnya. Namun Denethor seolah tidak mau tahu dan tidak peduli juga, ia malah mengusir Pippin dari sana. Pippin yang membutuhkan bantuan kemudian berlari dari sana untuk mencari Gandalf, sedangkan Gandalf sedang merasa terdesak dari serangan orcs yang begitu banyak. Gandalf diberitahukan Pippin bahwa Denethor akan membakar Faramir hidup-hidup. Mendengar itu, maka cepat-cepat Gandalf pun segera pergi untuk mencegah Denethor. Sebelum sampai di sana, Gandalf malah dihalangi oleh Nazgul. Dengan kesaktiannya, Nazgul berhasil menghancurkan tongkat Gandalf dan membuatnya terjatuh. Dan ketika Nazgul akan membunuhnya, untung saja ada suara trompet pasukan Rohan datang yang membuat Nazgul tidak jadi membunuh Gandalf dan segera pergi dari sana. Pasukan Rohan pun muncul dari balik bukit. Eowyn dan Merry merasa sangat gentar ketika melihat para pasukan orc yang begitu banyak. Begitupun pasukan orc terlihat ketakutan dan kemudian Raja Theoden mengatur formasi tempur dan menyemangati para prajuritnya untuk mencegah akhir dunia dan perang pun dimulai. Di sisi lain, Denethor memulai acara pemakaman putranya. Ia mulai menyiram dirinya dan Faramir dengan minyak bahan bakar. Tapi sebelum api mengenai mereka, Gandalf datang dan mencegahnya. Di sana, Denethor berkata, walaupun Gandalf memenangkan perang hari ini, namun jika melawan perang yang bangkit dari timur yaitu Sauron, maka tak akan ada kemenangan, sambil melemparkan api di tangannya. Melihat api hampir membakar Faramir, maka Gandalf pun memukul Denethor hingga terjatuh. Sedangkan Pippin menggulingkan Faramir di sana. Sementara itu, Denethor terbakar setelah masuk ke dalam api yang menyala dan berlari hingga terjatuh dari istana. Sedangkan dari bawah, pasukan Rohan terus menyerang para orcs. Dan ketika para orcs berhasil dipukul mundur, tiba-tiba pasukan bayaran Haladrim datang dengan gajah-gajah menggobrak-abrik pasukan Rohan. Dengan kehebatan tombaknya, akhirnya Eomer berhasil menombak pengendali gajah Haladrim dan membuat gajahnya terjatuh. Begitupun dengan Eowyn dan Merry berhasil menumbangkan beberapa gajah tersebut hingga tersungkur. Pasukan orcs telah berhasil memasuki pertahanan gerbang istana, sedangkan Raja Theoden terkena serangan gigitan Nazgul. Ketika naga Nazgul akan memakan Theoden, di sana Eowyn menghalanginya dan berhasil memenggal kepala naga Nazgul tersebut. Namun Nazgul kembali menyerangnya. Di lain tempat, para orc yang sedang menunggu tentara bayarannya, namun mereka terkejut. Bukannya kawanannya yang datang, malah Aragorn, Legolas, dan Gimli dengan pasukan roh yang kemudian melindas mereka semua dengan sangat mudah. Eowyn hampir saja dibunuh. Nazgul mengatakan bahwa ia tidak bisa dibunuh laki-laki, dan dari belakang Merry menusuk Nazgul dan hingga membuat tangannya seperti terbakar. Maka di saat itu kesempatan pun datang karena Eowyn bukanlah laki-laki, hingga ia berhasil membunuh Nazgul tersebut. Eowyn yang kembali hampir dibunuh oleh salah satu orcs beruntungnya dapat diselamatkan oleh Aragorn dan Gimli, sementara Legolas menumbangkan gajah di depannya.
Maka setelah selamat, Éowyn menemui Théoden yang sekarat yang terjepit kudanya. Dan tak lama kemudian, Théoden pun tewas dan seluruh pasukan orcs akhirnya dapat dikalahkan. Setelah membantu berperang, Aragorn kemudian membebaskan pasukan roh dari kutukan Isildur karena sumpahnya telah dipenuhi. Maka pasukan roh pun pergi dengan merasakan tenang dan peperangan telah berakhir. Korban begitu banyak berjatuhan dan Pippin menemukan Merry yang tergeletak setelah peperangan. Sementara itu, Frodo yang dibawa ke atas menara tersadar dari pingsannya. Salah satu orc di sana menemukan baju mithril Frodo dan akan ia berikan pada pimpinan legiun mereka. Namun, orc buatan Saruman yang bernama Uruk tidak setuju hingga terjadilah pertempuran antara orcs dan Uruk ini. Setelah perkelahian itu mereda dan sedikit orcs yang tersisa, Sam kemudian masuk menaiki menara. Di sana sempat ada halangan kecil, namun Sam berhasil menyingkirkannya hingga Sam akhirnya menemukan Frodo dan membantu melepaskan ikatannya. Di sana, Frodo meminta maaf kepada Sam telah salah mencurigainya. Namun Frodo merasa ia telah kehilangan cincinnya yang telah diambil para orcs. Namun ternyata Sam menyimpannya ketika Frodo pingsan terkena serangan monster laba-laba sebelumnya. Sam pun memberikan cincin itu kembali pada Frodo, walaupun hampir saja cincin itu mempengaruhi Sam. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mordor memakai pakaian baju perang orcs untuk berkamuflase. Gandalf sudah tidak bisa lagi merasakan kehadiran Frodo dari jauh. Itu pertanda Frodo dan Sam sudah berada di balik gerbang Mordor antara Gunung Doom dan Menara Sauron. Di sana terdapat 10.000 pasukan Sauron yang siap membunuhnya. Maka Aragorn mengatur rencana untuk menyerang ke Mordor. Hal ini dilakukan untuk mengosongkan tempat di sana dan membuat pengalihan mata Sauron agar Frodo dapat menuju ke kawah Gunung Doom tanpa diketahui. Dan kemudian Aragorn menentang Sauron melewati Batu Palantir dan mereka pun berangkat menuju Mordor. Frodo dan Sam yang dalam perjalanan di sana bertemu dengan rombongan pasukan orcs yang akan bergerak ke gerbang hingga Frodo pun membaur dalam barisan itu. Rombongan itu terhenti karena akan ada pemeriksaan. Lalu Frodo dan Sam mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat keributan. Dan cara ini pun berhasil hingga mereka dapat lolos dari barisan tanpa diketahui. Mereka tiba di dekat kaki Gunung Doom. Mereka istirahat sejenak karena cincin yang dibawa Frodo terasa semakin berat. Tak lama kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Frodo berjalan semakin tidak terkendali. Keberadaannya bahkan hampir diketahui oleh mata Sauron di menara yang selalu mengawasi wilayahnya. Aragorn akhirnya tiba di depan gerbang Mordor. Mereka disambut oleh salah satu perwakilan dari orc untuk berunding. Gandalf pun menjelaskan tujuannya. Namun orc itu justru memberikan baju mithril milik Frodo yang menandakan Frodo telah tewas. Aragorn yang meyakini Frodo masih hidup kemudian menebas kepala orc itu. Sam yang menyadari mata Sauron sedang teralihkan secepatnya membangunkan Frodo untuk terus berusaha melanjutkan perjalanannya. Pasukan orcs yang keluar dari gerbang mengelilingi mereka semua, namun mereka semua sudah siap mati dan siap berperang kembali. Kawah Gunung Doom semakin dekat, namun cincin itu terasa semakin berat Frodo bawa, hingga Sam mencoba menguatkan Frodo dengan berbagai kisah indah mereka selama di desanya. Namun Frodo tidak dapat mengingat rasanya, ia hanya merasakan kegelapan Sauron yang menyelimuti dirinya. Kemudian Sam menggendong Frodo agar mereka cepat sampai ke tujuan, sementara Aragorn memulai pertempurannya. Ketika hampir sampai di pintu Gunung Doom, di sana Frodo dan Sam kembali diserang Gollum, yang rupanya Gollum belum mati untuk merebut cincin. Untung saja Sam menolong Frodo dan membantu melawan Gollum.
Di sisi lain, para Nazgul berdatangan, namun di sana tiba-tiba pertolongan burung elang juga datang melawan para Nazgul. Sementara Frodo cepat-cepat berlari untuk masuk ke pintu Kawah Dum. Sam pun menyusul Frodo dan melihat Frodo sudah sampai di ujung tebing di dalam gunung itu. Frodo bersiap melepaskan cincinnya untuk dihancurkan, tapi kekuatan dari cincin itu justru mengendalikan Frodo dengan sangat kuat. Frodo kemudian memakai cincin itu dan seketika menghilang. Gollum yang kembali datang memukul Sam dari belakang yang membuatnya tersungkur. Gollum lalu mencoba mendapatkan cincin itu lagi, dan kali ini ia berhasil setelah menggigit jari Frodo hingga putus dan cincinnya terlepas. Sementara itu, Aragorn dan yang lainnya semakin terdesak melawan pasukan orcs yang begitu banyak, dan Frodo yang masih kesakitan mencoba bangkit dan merebut kembali cincinnya, dan mereka pun jatuh beserta cincinnya dari tebing sana. Dan untungnya Frodo masih bertahan di ujung tebing bergelantungan, dan Sam segera menolongnya. Sementara Gollum tenggelam dalam kawah, maka ketika cincin itu tenggelam ke dalam lahar, seketika itu juga Sauron dan pasukannya hancur. Frodo dan Sam berhasil keluar dari dalam gunung itu. Dalam keadaan terjebak cukup lama, akhirnya mereka ditolong oleh Gandalf dengan burung elangnya. Frodo akhirnya tersadar setelah mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Setelah itu, Frodo bisa bertemu kembali dengan kawan-kawan persaudaraan cincinnya. Akhirnya, Aragorn resmi diangkat menjadi Raja Gondor, dan semua rakyatnya pun merasa sangat senang. Begitupun pohon putih raja telah berbunga lagi. Arwen dan bangsa peri lainnya juga hadir dalam acara pengangkatan Aragorn sebagai Raja baru Gondor. Setelah itu, Aragorn dan semuanya membungkuk memberi penghormatan kepada para hobbit, yaitu Frodo, Sam, Merry, dan Pippin. Mereka pun akhirnya pulang kembali ke desa asalnya. Mereka berempat pergi ke bar untuk minum bersama. Sam juga akhirnya berani mengungkapkan cintanya dan akhirnya dapat menikahi wanita impiannya. Di dalam kisah perjalanan Bilbo akan berakhir, namun Frodo harus ikut dalam kisahnya yang Bilbo tulis tersebut, dan Bilbo diberi kehormatan untuk pergi bersama bangsa peri. Gandalf pun ikut dalam perjalanan ini. Sebelum berangkat, mereka berpamitan kepada Sam, Merry, dan Pippin. Dengan suasana yang haru, Frodo kemudian meminta Sam untuk menyelesaikan bukunya tentang kisah perjalanan para hobbit. Dan film pun bersambung. Di cerita selanjutnya tentunya akan semakin seru dong guys. Dan agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Terima kasih.